waktu saya telepon sama mama, kita mau pulang kampung dengan suami saya sekali, mama saya langsung macam, halo teman-teman, kembali di channel Mama Michelle bersama saya Riani Manalu dengan Saya Desmond Joe, si Hongdi. video kali ini kita ingin bercerita tentang dulu waktu kita pacaran bahwa orang tua tidak merestui hubungan kita. Sorry ya kalau pandangan husband saya bukan ke kamera karena aku ngajak dia ngevlog tapi saya benarkan dia sambil main handphone supaya dia boring gitu kan, karena pun kalau kita sama-sama mengevlog kan aku aja yang merepet, jadi biar dia nggak bosen aku kasih dia peluang untuk sambil main game. Oke teman-teman, kita langsung aja ke ceritanya. Bahwa dulu hubungan kita nggak pernah direstui sama orang tua saya. Awalnya karena memang dari dulu, dari kita sejak kecil, emak kita selalu bilang ke kita waktu masih anak-anak ya, dulu bilangnya gini, kalau anak-anak mama harus kawin sama sesama Kristen gitu. Dan setelah mama saya tahu kalau saya berkapul dengan orang Cina, kan kita pun udah bagi tahu kalau pacar kita ialah Kristen, tapi mama saya nggak terima juga karena dulu waktu saya pacaran dengan sebelum suami saya kan dulu pernah pacaran sama Cina Kristen juga, pun mama nggak restu. Jadi waktu kita couple itu selama 3 tahun dia selalu minta balik kampung, mau balik kampung. Saya nggak pernah bawa dia balik kampung karena memang waktu saya baru berapa tahun di sini, dari saya baru 1 tahun di sini sampai kita udah couple 3 tahun memang nggak pernah bawa dia, sekalipun dia selalu ngotot mau ikut pulang kampung, tapi memang saya nggak pernah bawa karena memang orang tua saya nggak pernah restu. Dan karena pada masa itu pun saya pikiran tentang perkawinan itu kan masih jauh, datang sini mau cari duit dulu, fokus untuk keinginan kita. Jadi masalah untuk pacaran itu, apalagi orang tua saya nggak merestui kan, jadi saya selalu minta pemahaman karena orang tua saya dan keluarga-keluarga saya nggak menyetujui kita pacaran sama orang Cina. Dan mama saya selalu meminta supaya kita pacaran ke sesama suku lah, kalau boleh sama orang Batak. Nanti kamu kawin sama orang Cina nanti adatnya jadi kayak gini kayak gitu, nanti kawin sama yang nggak beradat lah. Ini orang tua saya paling panaskan itu adat, jadi mereka berpikir kalau kita kawin sama suku lain adatnya hilang gitu. Jadi teman-teman, sejak kita pacaran itu mama saya paling gak suka, contohnya kita lagi teleponan itu, contohnya orang mama kan dari kampung minta ditelepon, kalau saya telepon kebetulan kami lagi sama gitu kan, nanti mama kan bilangnya, oh kamu sama si Cinamu itu ya, jadi hilang mood ngomongnya gitu kan. Jadi nggak ada lagi semangat atau bahan yang mau mama bincang atau mama tanya, udah hilang lagi moodnya mau sembang. Kalau dia udah tahu kita lagi sama, mama paling nggak suka gitu. Dan nasib baik lakiku jenis yang macam ajak kita untuk sama-sama berjuang. Kalau kita sama-sama suka, sama-sama cinta, kenapa kita harus menyerah gitu kan. Jadi dia selalu ngajak atau ngasih semangat untuk kita berjuang, kita buktikan ke orang tua kita bahwa kita ini niatnya baik dan tujuan kita memang baik gitu. Jadi buat teman-teman yang hubungannya lagi nggak direstui sama orang tua kita, boleh diikuti tips kita supaya hubungan kita direstui. Lakiku langsung ingin membuat tindakan, dia pengen ikut pulang ke kampung. Dan waktu kita sudah mau bincang mau pulang kampung itu, saya pun agak sedikit takut juga karena orang tua saya memang waktu saya telepon sama mama kita mau pulang kampung dengan suami saya sekali, mama saya langsung macam, aku ya Mbak kayak gitu, kayak macam nggak ada moodnya, nggak suka gitulah kalau aku pulang. Tapi mama aku pastikan bahwa kita belum ada niat mau perkawinan kan, cuman mau pulang aja gitu kan. Ya udahlah, waktu itu pun kita niat mau pulang supaya mempertemukan suami saya dengan keluarga saya yang pertama kali. Dan saya pun ingin memastikan dia harus terima keadaan saya apa adanya di kampung sana, dan orang tua saya pun supaya lebih kenal dia, supaya orang tua saya jangan menilai sebelum jumpa gitu. Jadi kita sepakat untuk pulang kampung. Tapi sebelumnya itu teman-teman, aku mau cerita dulu. Dulu saya memang dari SMP itu sampai SMA itu memang udah pernah mau dijodohkan sama pariban saya. Tahu nggak, pariban itu bukan macam namboru kandung tahu, tapi katanya sebenarnya akangku, tapi namboru mangulahi katanya, macam namboru kandungnya bapakku. Jadi anaknya katanya kan paribanku. Jadi dari dulu si namboru itu memang udah pengen macam mau jodohkan kita sama anaknya. Tapi awal-awalnya memang kita itu memang macam
suka macam keluarga itu gitu. Tapi sejak kita tahu macam kita ini mau dijodohkan, jadi macam kita pun rasa macam namanya dijodohkan pastinya kita nggak suka lah ya, maunya kita cari sendiri. Setelah aku udah tahu kalau kita mau dijodohkan itu, jadi macam hubungan itu macam nggak perlu lagi dilanjut gitu kan. Jadi macam orang tua aku pun waktu dijodohkan itu, waktu saya dari start SMP sampai SMA, orang tua aku memang nggak suka karena orang tua aku ada alasan tertentu nggak menyukai anaknya dijodohkan sama si Pariban tadi. Tapi entah kenapa setelah saya mau pulang kampung dengan calon suami saya pada waktu itu, mama saya tiba-tiba merestui saya sama Pariban itu. Cepat-cepat disuruh pulang, end kontrak, kawin sama si Pariban itu. Entah kenapa tiba-tiba, bahkan katanya kita sudah ditunangkan, itu keluarga dari pihak si Pariban itu udah datang ke rumah bawa ini bawa itu. Jadi bagi saya nggak masuk akal lah gitu kan, nggak betul-betul nggak masuk akal karena saya di sini dia di sana, datang katanya tiba-tiba ke kampung bahwa kita harus dijodohkan dan sudah bertunang. Aku bingungnya gini, awal-awalnya dari dulu itu, mak, bapak, abang aku, paling abang aku juga yang paling gak suka bahwa kita dulu dijodohkan. Dan tiba-tiba kenapa setelah aku pacaran dan mau pulang kampung dengan calon suami saya pada waktu itu, dengan suami saya lah ya pastinya, tiba-tiba semua restu. Tiba-tiba semua suruh mau pulang end kontrak untuk kawin sama dia. Kan aku bingungnya karena saya pun ada pacar juga dan si Pariban itu pun ada pacar juga. Tapi memang si Pariban itu orangnya jenis nurut-nurut gitu kan, kalau dijodohkan sama ini ya dia nggak tahu lah. Padahal aku waktu itu sangat perlukan bantuan dia sebagai lelaki untuk cakap sama orang tuanya, biar dicakap sama orang tuanya bahwa dia suka sama pacarnya dan jangan sama aku. Jadi waktu itu bila kita sudah pulang kampung pun, dan lakiku waktu itu sudah pandai ambil hati tahu, dia pun jenisnya kan suka ngomong gitu kan, nggak boleh diam. Jadi dia selalu waktu kita pulang kampung itu kan, dia selalu macam buat lucu-lucuan di kampung, jadi buat orang mama tertawa, ambil hati mereka. Jadi mama udah sangat suka dengan dia waktu kita pertama kali pulang kampung. Tapi biarpun mama sudah suka dengan suami saya pada waktu itu, mama masih tetap takut karena kita kemarin itu katanya udah sempat entah kayak mana lah sama si Pariban tadi. Jadi mama meminta kalaupun kita mau kawin, ada rencana mau kawin, kita harus tunggu dulu si Pariban tadi kawin dulu, dia kawin dulu baru kita kawin gitu. Tapi agak ini juga namanya kita mau kawin tapi harus nunggu orang dulu kawin kan, kita jadi macam kurang selesa lah, biarin lah kayak gitu kan. Jadi namanya juga nggak jodoh gitu kan. Saya bukan macam gimana ya, kita ini sayang sama Pariban tadi, memang sayang itu sebagai keluarga gitu, nggak sama loh. Maksudnya kalau saya pun sudah lama juga pacaran dengan pacar saya dan dia pun sudah lama pacaran dengan pacarnya, maksudnya dikasihlah kita kebebasan untuk memilih. Dan setelah beberapa lama kemudian, puji Tuhan, si Pariban tadi sudah kawin, dan biarpun sampai sekarang memang hubungan perkeluargaan sudah jadi macam nggak seperti dulu lagi. Macam kalau pesta kami, dia orang nggak datang, pesta dia orang mama pun nggak datang gitu kan. Jadi macam sebenarnya kurang enak juga lah, tapi karena mau gimana lagi, mungkin si Namboru tadi ambil ke hati. Biarpun nggak tahu mau jelasin macam mana perasaan dia orang, sebenarnya aku pun tahu sebagai di posisi mereka gitu. Tapi aku sangat berharap juga supaya hubungan mereka seperti dulu lagi. Tapi memang si Pariban itu dia bukannya sakit hati atau gimana, karena kemarin itu pernah aku pulang kampung, saya buat live, dia komen juga, dia suruh aku datang ke rumahnya. Bersyukurlah dia nggak ambil hati, tapi maksudnya perkeluargaan kita itu baliklah seperti dulu. Macam mana pun kita tetap keluarga, biarpun saya nggak kawin dengan si Pariban tadi, kita tetap keluarga. Jadi waktu pulang kampung pertama kali itu kan, waktu baru-baru orang mama bapak keluarga saya lah, pastinya keluarga saya nggak suka sama laki saya. Kita pun pulang dengan penuh ketakutan karena waktu mama aku pun bilangnya sudah dijodohkan lah, apalah ini itulah. Gimana sih perasaan papi pertama kali sampai suasana di kampung sesuai enggak apa yang papi suka dan tak suka? Rasa agak takut karena kita tahu bahwa keluarga macam tak berapa suka lah kan, so takutlah nanti tak tahu lah akan dihalau keluar dari rumah kita, tapi diusir. Tapi puji Tuhan lah, masa kita sampai kita pun disambut dengan begitu baik, walaupun kita sampai agak lewat kan itu hari. Iya, sampai tengah malam. Kita sampai sana tengah malam. Thank you mama, thank you buat family. Dan
masa itu yang saya paling ingat adalah dapat minum teh manis. Iya. Ya, Sampai-sampai dikasih minum teh manis. ya tadi ya. Lepas tu makan sedikit benda, lepas tu tidur. Itulah hari pertama kita. Dan gimana perasaan papi selama kita 1 minggu di kampung dan pandangan kepada orang tua, tetangga, atau keluarga yang lain? Saya banyak suka suasana di kampung kerana sejuk. Ya. Kampung kami di Dolok Sanggul, bukan di Dolok Sanggulnya, tapi di Tipangnya. Ya, banyak sejuk, lebih oleh bukit. Dikelilingi oleh bukit. Dikelilingi oleh bukit. Waktu itu kita pun dia pergi naik bukit begitu Ya, jauh. dan airnya juga sejuk. Airnya sejuk. Ya, jadi kalau apa-apa sejuk, saya banyak suka lah. Pukul 6 bangun dia mau mandi. Pukul 6 pagi. Kita pukul 10 baru bangun karena kedinginan, pakai selimut tebal-tebal. Padahal di sana pukul 6 cuaca sudah banyak cerah. Cerah. Banyak cerah dah. Tapi tak tahulah kenapa ini orang dia boleh tidur sampai pukul 10. Dingin bro, dingin. Tapi cerah. Cerah pun bukan berarti nggak dingin mah. Tak macam di sini. Di sini ya pukul 7 lebih baru cerah. Tapi di kampung pukul 6 sudah cerah. Ibu bapa banyak bagus. Okey, kita diterima dengan besar hati. Dan layanan mereka juga sangat bagus, dan juga bukan saja disambut dengan besar hati oleh ibu bapa saja, tapi oleh jiran tetangga. Ya, dan kebanyakan daripada mereka agak gembira lah dapat nampak ini orang punya boyfriend ya dibawa balik ke kampung supaya dapat diperkenalkan. Dan mak dan bapa banyak takut saya bosan di kampung. Makanya selalu nak cari aktiviti lah, bawa saya pergi jenguk atau dan nenek. Orang bapak takut dia di kampung boring, jadi dibawa ke sana ke sini jalan-jalan, pergi ke rumah nenek, pergi ke Dolok Sanggul, pergi ke Dolok Sanggul, makan pisang goreng Dolok Sanggul. Iya, takut kelaparan, selalu nanya setiap jam mau makan apa. Dia suka makanan pedas-pedas, jadi cocok kali dia pulang kampung, suka sejuk-sejuk, dingin-dingin. Jadi dia paling suka itu masakan nasi goreng mama aku dengan mie goreng kakak aku. Ya, di kampung banyak payahlah nak makan di luar kerana kebanyakan masa mak dan bapa akan masak. Ya, dan masakan mereka enak-enak. Ya, lepas tu masa kita berada di luar di Dolok Sanggul. Ya, di kotanya. Ya. Saya berasa banyak heran. Kenapa semua kedai-kedai tak ada kipas? Tak ada kipas angin. Saya ingat kenapa Indonesia tak ada kipas angin. Rupanya di sana sejuk sepanjang masa dan patutlah sana tak ada kipas. Mau nyari kipas sama AC mana ada di kampung bro, dinginnya minta ampun. Dan bila sudah sampai masanya nak balik pulang ke Malaysia, ya saya begitu terharu lah kerana semua orang mak bapak termasuk jiran tetangga semuanya datang, dan mereka datang dengan buah tangan kan. Iya, ada yang ngasih bawang, ngasih banyak apa aja kemarin itu, avokat, bagi beras. Tahu nggak paling lucunya kalau bawang di kampung kayak macam diikat itu kan, jadi kayak macam banyak dia kan anggur, jadi macam anggur. Kami bawa ke Malaysia dengan rambutnya itu kan, kalau di sini bawang kan nggak nampak rambutnya ya. Jadi sebelumnya macam lakiku pun nggak begitu kenal itu apa kan, kalau bawang itu di kampung diikat sekali kayak macam buat rambut bawang itu. Jadi sampai di Malaysia kami tanya mertuaku ini apa, dia cakap anggur. Oh ya. Hanya kali pertama kita balik kampung, kita balik sendiri. Selepas itu pun sewa kereta juga kan. Selepas itu mak dan bapak selalu datang sampai ke Kuala Namu untuk menjemput kita balik. Iya. Itu yang membuat saya banyak terharu dan begitu bersyukur kerana mereka begitu suka dan bahagia saya bersama anak mereka.
Iya, satu kali saja, itu pun first time. Waktu pertama kali kita pulang sama-sama, kita pulang sendiri ke kampung tanpa dijemput orang tua, keluarga. Kami sendiri sewa mobil mau pulang ke kampung, dan beberapa kali kami balik setelah itu. Kali kedua, ketiga, ke beberapa kali kami pulang kampung selalu disambut dengan orang itu sewa mobil. Rame-rame orang itu satu keluarga jemput kami ke Kuala Namu, dan dia pun sudah menjadi anak kesayangan daripada emak bapak angkatnya. Sampai ya, emak bapak angkatnya masih ada baby PC-PC, tapi dia pala-palai berusaha juga untuk ngantarin dia mau pulang ke Malaysia, ikut ke Kuala Namu guys, dengan perjalanan berapa jam sayang? Oh, paling kurang 8 jam. 8 jam. 8 jam sampai 10 jam. 8-10 jam dari kampung kami ke Kuala Namu guys. Bayangkan, pungkuk pantat pun bengkak dengan kaki naik mobil. Mak bapak angkat dia pun begitu macam pengen ikut ngantarin anaknya gitu. Jadi buat teman-teman yang hubungannya lagi nggak direstui sama keluarga atau orang tuanya, jangan patah semangat. Sama kayak lakiku, waktu kami baru pacaran itu, karena memang awalnya dari awal lagi aku tahu orang tua aku nggak suka, jadi aku pun explain sama lakiku bahwa keluarga aku nggak suka. Jadi dia jenisnya bukan give up. Kita pun udah sepakat dulu kalau ada diantara orang tua kita, salah seorang orang tua kita yang nggak suka dengan perkawinan kita, maka tak ada perkawinan. Tapi dia orangnya jenis nggak give up, dia jenisnya fight, dia ingin membuktikan bahwa dia orang yang baik. Memang terbukti sampai sekarang. Semua orang tuaku, keluargaku, opungku, mak bapak angkat dia, semua keluarga angkat dia yang ada di kampung dan tetangga-tetangga pun sangat suka dia, karena dia pun jenis suka buat lawak, buat lucu-lucu, buat satu kampung itu ketawa. Dan saya paling bersyukur bukan saja ibu bapak, mak bapak suka, tapi atuk, nenek, jiran, tetangga, semua orang yang nampak kita pun berkatilah hubungan kita. Dan sekarang suami aku sudah jadi menantu kesayangan. Paling lucu tahu nggak sih guys? Dulu ya waktu kita pertama kali mau pulang ke kampung, ini paling lucu deh. Kan kebiasaan macam ini dengan di sana ya nggak sama lah ya kan. So sebelum kita pulang kampung, saya sudah kasih tahu juga sama lakiku, macam namanya macam pegangan tangan, suap-suapan, peluk-pelukan, itu jangan, romantis itu jangan dulu, karena di kampung nggak ada istilah kayak gitu ya kan. Dan mungkin karena itu udah ekspres, sudah terbiasa gitu kan. Selama kita di kampung ada aja yang macam terjadi lah macam kan sebelumnya udah diingatkan nggak ada istilah suap-suapan. Jadi kebetulan kalau kita pulang kampung itu kan rame-rame di kampung, ada mak bapak angkat dia dulu selalu datang ke rumah, namboruku kandung kan, mak bapak angkat dia namboruku kandung, setiap kali pulang itu kan dia orang datang ke rumah, dan selalu kita di sana rame-rame. Jadi setiap hari itu kayak pesta di depan rame-rame kayak gitu kan, karena di sini kita udah biasa kayak gitu, macam sepiring berdua itu atau suap-suapan itu. Dan kebetulan tempat ramai kayak gitu kan tiba-tiba disuapi lakiku aku pada waktu itu. Namboruku bilang mak angkat dia, alah anakku aja pun boleh makan sendiri, masa kamu disuap-suap kayak gitu, diperli-perli lah. Kan namanya sudah ekspres guys. Yang sweet-sweet yang lain jangan dulu. Tapi kebetulan kemarin itu kita hari pertama kayaknya di rumah kan, jadi masih capek, malas bangun pagi-pagi karena di sana memang betul-betul dingin. Jadi kita pakai selimut itu besar-besar, berat. Dia jenisnya memang suka dingin dan udah terbiasa bangun pagi-pagi, dia selalu bangun pukul 6. Jadi setiap dia bangun, dia pengen aku pun bangun juga, tapi aku paling malas. Jadi bapakku biasanya kan awal-awal sudah bangun, minum kopi, mamaku masak gitu kan. Jadi lakiku bangun, jadi maksudnya kan hari pertama itu agak segan juga lah kalau aku tidur, dia seorang. Pasal bapakku pun nggak ngerti. Ngomong sama lakiku, mamaku memang sama kayak dia, jadi cakap banyak. Sama mamaku sama lakiku sesuai lah orang ini berdua. Dan dia bangunnya aku pagi-pagi itu memang betul-betul tak larat. Tiba-tiba dia angkat aku guys dari tempat tidur. Waktu itu kita selalu kalau kita pulang kampung selalu tidur rame-rame ya sayangnya. Semua bapak, mama, kakak, adik, beradik semua tidur di ruang tamu, dibuat tikar panjang-panjang dan penuh dengan satu ruang tamu itu. Ada di rumah 6 kamar pun, satu nggak ada berisi, macam adikku pun nggak mau di kamar, mama aku pun nggak mau di kamar. Jadi kita rame-rame tidur di ruang tamu. Jadi bapakku udah di dapur di ruang tengah minum kopi, lakiku angkat aku diletak kayak gitu di ruang tengah di depan bapakku. Jadi kalau macam
bapakku pun biasanya, ya pastinya lah orang Batak biasa menarik kayak gitu-gitu ya kan, macam pantang ya kan, memang pantang gitu kan. Lepas itu bapakku pun dia pura-pura nggak nampak aja sambil isap rokok. Bapakku isap rokok guys, sambil isap rokok kayak gini, pura-pura nggak nampak aja. Mamaku pun ya udah senyum-senyum kayak gitu. Dan sedangkan satu kampung kami pun ya yang sudah terbiasa duduk di kampung yang terbiasa duduk tempat dingin pun kalau sehari-hari pakai jaket, pakai untuk baju panas kan. Tapi kalau lakiku guys, dia nggak rasa pun, dia banyak suka pakai seluar pendek-pendek, celana pendek-pendek. Jadi kakakku bilang kayak gini, "Ma, itu memang udah kebiasaannya. Kalau lelaki biasanya di kampung itu malu kan pakai celana-celana pendek. Kalau lakiku memang banyak suka suasana sejuk-sejuk kayak gitu." Jadi intinya lakiku dulu menantu yang tidak disukai dan tidak diterima, dan akhirnya dia menjadi menantu kesayangan dan disambut begitu baik sama keluarga mak bapak aku. Jadi sekarang dia sudah menjadi menantu tersayang. Ya, apa pesan-pesan papi buat teman-teman yang hubungannya tidak direstui sama keluarga? Don't give up. Yes? Ya, jangan menyerah. Ya, sebelum kamu buktikan kepada pasanganmu dan juga keluarganya bahwa kamu lebih baik daripada apa yang disangka ataupun difikir oleh mereka, Dan tetap berjuang. Selagi kita nggak berbuat salah, buktikan bahwa apa yang mereka pikir itu nggak seperti itu. Buktikan bahwa niat kita memang baik dan kita sama-sama mencintai. Oke, begitulah teman-teman cerita kita dari awal laki saya nggak diterima sebagai pasangan saya dan sampai akhirnya dia sudah menjadi menantu tersayang. Semoga juga buat teman-teman yang hubungannya lagi nggak direstui, dan jangan menyerah, jangan stres, dan jangan buat keputusan yang lain. Tetap semangat dan tetap berdoa yang terbaik, pasangan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oke guys, bye-bye dari Family Michelle. Bye-bye. I love you. Oke guys, sampai disitulah dulu cerita kita pada hari ini, dan tetap dukung channel kita Mama Michelle Channel supaya kita lebih semangat lagi buat vlog dan kita sama-sama untuk berjuang, dan apapun setiap kegiatan kita dan dimana kita berada tetap sehat walafiat, dan setiap keluarga kita dilindungi dari segala yang kita tak inginkan. God bless you. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy.